Banyak masalah human yang berganti-ganti di lingkungan perusahaan. Oh, ini pertanyaan apa pernyataan apa kasus nih ya? Nggak ada tanda tanya. Nggak ada tanda tanya ya. Jadi ini konfliknya nggak jelas ya. Kasus yang iya. Kalau umum. Jadi ini kasus yang muncul dimunculkan dalam Google Form kemarin. Salah satunya banyak masalah human yang berganti-ganti di lingkungan perusahaan. Konfliknya berganti-ganti. Ya, jadi ini kelihatannya si penanya ingin menyampaikan bahwa masalah urusan manusia itu nggak berhenti-berhenti di perusahaan. Kompleks ya. Kompleks ya. Pertama yang bisa saya sampaikan, human itu memang satu-satunya aset di perusahaan yang dinamis, tidak bisa diprediksi. Aset mesin, aset uang bisa diukur, bisa diperhitungkan, bisa diatur kapan habis, kapan harus beli baru, kapan beli spare part untuk mesin, kapan usianya mati, kapan harus diservis, overhaul dan sebagainya. Mereka bisa mengukur itu. Tapi masalah human nggak bisa, ya nggak bisa. Itulah kenapa Bapak Ibu ada sekarang departemen HR itu yang namanya dulu awalnya personalia, admin role jadi HR, terus human capital, business partner dan seterusnya nanti ke depannya jadi apa? Ya. Proses perubahan nama tadi itu atau istilah HR tadi, saya lebih enak menyebutnya HR, human resource, sumber daya manusia tadi. Itu menunjukkan bagaimana cara berpikir kita yang dinamis melihat manusia itu harus dikelola sedemikian rupa, kan begitu tuh. Dan seiring perkembangan zaman, maka pengelolaan manusia ini pun harus berkembang, ya kan? Bagaimana kita mengelola manusia pada zaman kita masih kecil, pada sekitar tahun 80, tahun 70. Bagaimana pengelolaannya sama pengelolaan anak-anak yang sekarang, tahun berapa ini 2022 dan sebagainya, ya kalau milenial sama generasi Z, ya bagaimana pengelolaan itu ternyata berbeda pengelolaannya, bahwa sekarang mereka sudah banyak memiliki bahasa-bahasa, istilah-istilah baru dan sebagainya, bukan bahasa Jakarta Selatan ya. Yang lagi heboh itu, kemudian mereka juga kecenderungan atau cara berpikir mereka juga berbeda, ya. Mereka cenderung berpikir pengen instan, pengen cepat, agak kurang sabar dalam proses dan sebagainya. Itu harus kita pahami, berbeda. Itulah makanya human. Itu baru ngomongin satu manusia. Nah sekarang di perusahaan kan isinya bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Cross generation ya. Apalagi cross generation. Di sana berkumpullah generasi Z, generasi milenial, generasi X. Kalau baby boomer sudah punah kali ya. Baby boomer sudah punah. Terus yang generasi kolonial, kan milenial sama kolonial, gitu kan? Combine ya. Nah itu ada. Jadi yang usianya itu sudah seusia generasi X, sudah seusia bapaknya generasi Z, masih kerja satu bagian sama generasi Z, ada. Perilakunya generasi milenial. Iya, jadi berbeda-beda. Dan mereka tuh berkumpul satu tempat semua. Kebayang kan bagaimana budaya mereka berkumpul satu tempat. Tentu banyak terjadi pergesekan, ya, yang terjadi karena adanya perbedaan cara berpikir dan sebagainya. Maka ini yang membuat departemen HR itu menjadi dinamis. Maka di sisi lain, yang bisa saya sampaikan juga menjadi penting bagi kita di HR untuk melihat masalah. Kalau ini omongannya sudah masalah kan, berarti sudah ada kasus di perusahaan itu. Tapi urusan manusia, nanti sebentar human error, nanti sebentar kecelakaan kerja, nanti sebentar pelanggaran, nanti sebentar ada yang berantem, ada sebentar rebutan cewek. Macam-macam kan, itu nggak kelar-kelar. Ada yang sebentar fitnah, terus. Nah, maka kita di HR harus pandai melihat apa yang ada di bawah permukaan air.
Grassroots ya. Harus masuk ke grassroots. Ya. Cukup sulit bagi kita Bapak Ibu dengan menggunakan seragam HR, dengan menggunakan name tag dan nama kita sebagai HR manager, pimpinan HR director, untuk bisa turun ke bawah dan mengetahui apa yang ada di dalam hati karyawan. Susah, hampir nggak mungkin Pak. Kenapa? Karena coba kita bayangkan, kalau saya adalah karyawan di level paling bawah, operator kalau di pabrik, Pak Yunus adalah HR yang paling senior, HR director. Terus tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Yunus ke ruangan HR director. Gimana? Dan waktu itu Pak Yunus cuma pengen tanya, karena Pak Yunus baru dengar cerita ini, banyak masalah human, kita harus cari tahu grassroots. Pak Yunus berinisiatif, panggil coba si Denny itu, panggil ke ruangan. Dan bagaimana perasaanmu bekerja di sini? Kira-kira nih Bapak Ibu, saya sebagai karyawan paling rendah akan bicara apa di hadapan Pak Yunus? Tanya gitu. Bagaimana perasaanmu kerja di sini, deh? Sudah berapa tahun? Sudah 15 tahun, Pak. Bagaimana perasaanmu kerja di sini? Kira-kira kan menurut Pak Yunus saya bakal jawab apa? Bahagia. Bahagia. Karena diinterogasi. Mungkin nggak saya cerita, oh Pak, saya kesel banget, tahu nggak Pak? Sama siapa? Sekretaris Bapak, gitu. Kira-kira mungkin nggak saya lakukan itu? Enggak. Karena saya takut, Pak. Saya takut. Takut resiko. Itu keluar ruangan, besok saya udah nggak ada lagi di situ, gitu ya. Nah, kira-kira akan jawab yang jujur nggak? Sehingga disitulah kita membutuhkan bantuan untuk mencari sebenarnya apa yang terjadi di bawah permukaan air tadi. Kalau istilah Pak Yunus tadi grassroots, ya. Kita perlu tahu apa yang mereka rasakan. Kalau itu kita sudah bisa ketahui, maka masalah human yang berganti-ganti tadi kita bisa prediksi dan kita bisa antisipasi, ya. Ini yang penting, gitu, sehingga kitanya menjadi lebih tenang, karyawan juga menjadi lebih tenang, ya. Di beberapa kegiatan di DHM itu kan ada kegiatan Pak, namanya HR Compliance Assessment. Di sana kita melakukan assessment terhadap praktek HR di perusahaan dari dua sudut pandang peraturan hukum, satu lagi sudut pandang best practice HR. Ya. Nah, di salah satu bagian dari kedua kegiatan ini kita melakukan interview ke lapangan. Interview ke lapangan yang dilakukan oleh tim DHM di perusahaan-perusahaan itu adalah interview yang tidak boleh dipilihkan peserta interview. Hanya kami yang boleh memutuskan siapa yang mau diinterview. Nggak boleh disediain orang. Kami sendiri yang datang menunjuk orang di bawah ngobrol. Ya. Jadi independen. Ya? Independen. Nah, dalam berbagai kegiatan assessment yang dilakukan DHM tadi, reportnya biasanya masalah-masalah aturan, masalah hukum, best practice sebagainya sudah muncul nih. Setelah itu ternyata banyak juga hal-hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh si para pimpinan perusahaan, para pimpinan HR di perusahaan itu, manajemennya, ternyata muncul dan itu dirasakan oleh si karyawan. Dirasakan oleh karyawan dan mereka masih memikirkannya sampai hari ini. Kasus-kasus yang lama yang tidak terselesaikan, yang perusahaan nggak tegas dan sebagainya, terus perlakuan-perlakuan perusahaan yang menyakitkan dan sebagainya, itu semua masih terasa dan itu semua muncul. Atau praktek yang dilakukan perusahaan yang tidak membuat karyawan menjadi termotivasi misalkan, dan itu semua munculnya justru dari interview, bukan dari peraturan. Nah ini yang perlu kita perhatikan, sehingga dalam konteks banyak masalah berganti-ganti tadi, kalau kita bisa melakukan pemetaan dengan baik, sebagai contoh tadi dilakukan oleh tim DHM tadi, maka masalah human ini bisa dideteksi lebih awal, diantisipasi, bisa dikelola dengan baik. Begitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Oke, silakan. Ini paling menambahkan saja. Jadi artinya mengganti kata-kata masalah menjadi tantangan. Nah, human resources adalah seni gitu ya. Nah, itu aja sih ya. karena kalau nggak bisa nggak bermain seni dengan baik, maka jadi seniman.